Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, aku Rebecca Gistia Munanda Pramista, NIM C1030. Nah, jadi di sini aku bakalan menjelaskan terkait dengan prosedur penggunaan bioedit terkait dengan sequence primer. Nah, pertama, karena aku ini menggunakan sequence yang bersifat universal, jadi karena di sini aku pengen mencari GH ya, berarti growth hormone dari misalkan ini Oreochromis aureus. Jadi ini untuk web yang digunakan itu menggunakan NCBI ya. Nah, misalkan aku pakainya yang paling atas ya. Diklik, kemudian setelah itu send to, klik yang file, dan kemudian untuk formatnya ini kita ganti FASTA dan diklik yang ini create file. Nah, berhubung aku udah ada file FASTA-nya, jadi aku nggak akan download lagi nih. Oke, kemudian kalau misalkan udah disiapin sequence-nya, kita buka bioedit, kemudian klik file, klik open. Nah, kita namain apa yang tadi itu? Oke, ini ya Oreochromis aureus. Kemudian kalau udah yang bagian ini kita klik 2 kali dan kita hapus. Nah, karena ini kan genusnya sama-sama Oreochromis semua, jadi aku mau menghilangkan nama Oreochromis, jadi tinggal yang belakangnya aja aureus gitu. Kemudian setelah itu klik file lagi dan klik import, kemudian sequence alignment file. Nah, kalau udah pilih lagi FASTA yang lain. Caranya itu kalau misalkan pengen cepet langsung klik kontrol terus diklik mana file yang diinginkan gitu. Oke, kalau udah diklik open, sama nih, jadi ininya diganti namanya biar gampang. Oke, kalau misalkan udah diklik salah satu bagian dari yang pojok sini, kemudian Ctrl A, setelah itu klik accessory application dan klik yang bagian ini multiple dan run, kemudian diklik OK. Nah, ini ditunggu sebentar. Sebenarnya kalau misalkan yang bagian ini itu tergantung dengan panjangnya base pair. Semakin panjang base pair kita nantinya bakalan semakin lama juga seperti itu. Oke, ini udah. Ini aku mau gedein biar kelihatan jelas. Nah, setelah ini itu kita klik yang ini, sheet identities and similarities. Oke. Nah, kelihatan kan ini mana yang sama gitu kan bahasanya. Kemudian ini yang sebelah bagian kiri ini klik terus Ctrl A, kemudian kita klik file, terus kita graphic view. Nah, bakalan muncul kayak gini, ya kan? Kemudian ini yang checklistnya ini, yang di checklist ini ya, ini. Setelah itu buat page width-nya kita ganti 15 dan redraw. Nah, bakalan kayak gini nih.
Kalau misalkan udah, nah misalkan nih dari keempat spesies ini ternyata ada satu spesies yaitu Oreochromis osambicus itu yang dia itu bahasanya itu beda gitu. Nah, setelah ini kita bebas mau milih bahasa yang mana. Rentannya itu dari 200 sampai 1500, kurang lebih segitu ya. Nah, kemudian untuk panjang dari bahasanya itu lebih baik itu dari 18 sampai 25. Nah, berhubung aku tadi udah nulis ya biar cepet itu, ini aku udah milih buat primer per wordnya itu ada 1, 2 ini. Kandidatnya itu ada 2. Oke, nah kalau misalkan udah kayak gini, ini udah di forward, udah di reverse, sama di reverse complement. Selanjutnya itu kita lari ke ini. Ini tuh namanya IDT-DNA. Nah, sebelumnya itu kita kalau misalkan mau mengakses ini harus sign in dulu ya. Oke. Caranya itu kita klik tools, kemudian kita klik yang ini, Oligo Analyze Tool. Oke. Nah, kita tunggu. Jadi buat Oligo Analyzer ini dia tuh fungsinya nantinya tuh bakalan melihat panjang, terus JC konten sama TM atau melt temperature gitu. Nah, ini buat sequence-nya kita kopas ke yang ini. Ini kemudian taruh sini. Terus taruh sini dan nah, bakalan muncul. Nah, ini hasilnya kan, ada panjang, ini panjangnya ada 24, ada gizi konten, sama melt temperature. Nah, kemudian setelah ini itu, oh ya, buat panjangnya itu, dia itu optimal panjang 23 sampai 28. Semakin panjang bahasanya itu dia tuh semakin spesifik kayak gitu. Kemudian buat yang GC kontennya itu dia tuh optimum sekitar 45 sampai 55%. Ini kan termasuk optimum juga nih. Kemudian buat yang TM-nya itu, TM itu apa sih? Jadi TM itu suhu saat setengah sekuen untuk menjadi utas kayak gitu. Kalau misalkan TM-nya itu tinggi, primernya itu semakin spesifik. Nah, kalau misalkan semakin spesifik, maka dia tuh akan sulit menempel. Oke, selanjutnya itu bakalan next ke hairpin. Nah, buat hairpinnya ini ya yang diketahui itu ada delta G, ada TM. Nah, buat hairpin ini, TM dari hairpin ini dia tuh harus lebih rendah dari TM primernya kayak gitu.
Kemudian buat delta G-nya itu sebaiknya lebih dari minus 6 kilokalori per mol. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, klik self dimer. Nah, buat self dimer ini, nah bisa dilihat ya, kalau misalkan delta G-nya itu dia lebih baik itu dia lebih dari minus 6 kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kita perhatikan juga nih pasangan dari basanya kayak gitu. Nah, kayak gini kan, ini kan pasangannya nih, ini juga gitu. Kemudian kita klik heterodimer. Nah, buat yang heterodimer ini tuh bisa kita masukin ininya ya, apa namanya bahasanya kayak gitu. Kalau misalkan kita pengen masukin bahasanya, ya udah tinggal dimasukin, terus ntar tinggal diklik calculate kayak gitu. Oke, selanjutnya, buat selanjutnya itu kita ke NCBI. Nah, buat NCBI-nya itu kita klik blast dulu. Ini aku udah ngeklik blast ya. Kemudian jangan lupa ini, karena kita butuhnya primer, jadi kita klik primer blast. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat primer parameters. Kan kita tadi tuh udah ini ya, bikin ini. Kita sesuaiin aja, dia kan forward primer. Berarti ini, ya kan? Forward. Nah, terus buat yang reverse primer itu pakai yang oke, kalau misalkan udah, kita scroll lagi ke bawah. Buat yang database-nya itu diganti NR, terus organizer-nya kita ganti pakai Deleuze. Kalau udah, kita klik show in new window gitu. Terus klik ini. Nah, ini ditunggu ya, ntar hasilnya bakalan muncul. Ini emang agak lama ya karena sinyalnya gitu. Pokoknya nanti tuh di sini tuh bakalan ada hasilnya gitu. Jadi, nah muncul nih hasilnya. Nah, ini kan kayak tadi ya, ada panjangnya, ada TM, ada bridging-nya, kayak gitu. Terus buat yang self dimer-nya ini, rentan self dimer-nya itu dia tuh berkisar 4 sampai 5 gitu. Kalau ini kan selisihnya 4 gitu kan. Terus ada ini juga. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.